Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Munculnya virus yang menyerang kota Wuhan beberapa bulan terakhir ini guys, ngebuat banyak orang di seluruh dunia jadi penasaran sama kondisi kota itu sekarang. Bahkan ada yang bilang kalau kota tersebut tuh udah berubah jadi kota hantu. Pengen tahu kondisinya sekarang gimana? Hai, calon sarjana, di sini kita akan jelasin keadaan kota Wuhan sekarang yang dianggap telah menjadi kota hantu. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian nikmatin videonya. Menjadi tempat pertama yang terkena virus, kota Wuhan udah mulai ditutup semenjak tanggal 23 Januari 2020. Dan karena makin lama perkembangan virus pun makin meningkat, gak heran dong kalau kota Wuhan tuh makin terisolasi dari dunia luar. Semua transportasi seperti bis, kereta, bahkan pesawat pun resmi dihentikan sementara sambil ngeliat perkembangan yang terjadi. Karena hal tersebut, jadi banyak orang tuh yang anggap kalau kota Wuhan ini sebagai kota hantu. Apalagi tanggal 26 Januarinya tuh pemerintah pun udah melarang mobil pribadi untuk dipakai di jalan besar. Ya walaupun seperti yang kalian bisa lihat nih guys, masih ada beberapa mobil dan juga sepeda yang melewati jalan itu. Tapi bisa dipastiin juga kalau banyak orang tuh yang jadi ragu buat berjalan kaki. Lihat aja nih guys, perbedaan foto sebelum dan juga sesudah wabah itu masuk ke Wuhan. Dan tempat-tempat kayak mall, pertokoan, kafe, bahkan bioskop pun sampai diminta untuk tutup dong sama pemerintah Cina. Sebenarnya sih hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi agar infeksi itu gak kesebar kemana-mana. Tapi ya hal ini malah ngebuat banyak warga itu jadi tambah panik dan mencari cara buat pergi dari sana. Apalagi selain Wuhan, juga ada 15 kota lain yang udah resmi diisolasi sama pemerintah Cina. Kalau dihitung-hitung sih bang, seenggaknya udah ada 45 juta orang loh yang harus mendekam di rumah. Jalanan jadi sepi, mobil juga jarang kelihatan, bahkan banyak orang yang memilih buat gak keluar dari rumah. Ya walaupun begitu masih ada aja pedagang yang berjualan kayak biasanya sih. Lagi pula kalaupun mereka keluar, ya paling-paling mereka cuma pergi ke supermarket buat ngebeli persediaan selama masa pengisolasian. Dan tiap kali orang keluar masuk ke dalam sebuah tempat, selain bakal dicek suhu badannya, mereka juga bakal disemprot untuk memastikan mereka tuh steril dan gak nyebarin virus ke orang lain. Gak cuma orang doang sih, bahkan pemerintah Cina pun berusaha nyemprotin jalan dan beberapa tempat untuk mastiin virus itu memang gak nyebar. Karena sampai sekarang pun pemerintah tuh belum bisa memberikan kepastian kapan status isolasi tersebut bakal dicabut. Banyak warga tuh yang memilih untuk ke supermarket dan membeli barang-barang seperti masker, makanan, obat, dan juga keperluan rumah tangga lainnya. Bahkan ada beberapa supermarket di Wuhan yang harus mengalami kehabisan stok karena semuanya tuh habis ludes dibeli sama warga. Udah gitu nih, asal kalian tahu aja guys, tiap kali masuk ke supermarket pasti ada aja tuh pesan radio yang diputar secara terus menerus buat ngasih tahu gimana caranya pencegahan dari wabah ini. Lalu karena banyak orang yang takut buat keluar rumah, beberapa supermarket pun memberikan layanan antar. Sebenarnya sih ini ide yang bagus ya guys. Cuma sayangnya pesanan yang banyak, karyawannya malah gak memadai dong. Tahu gak sih, bukan cuma supermarket aja loh yang punya sistem kayak begini. Beberapa orang yang diisolasi di hotel pun ternyata mendapatkan delivery makanan setiap harinya loh guys. Menurut aku sih, walaupun terkesan jadi kota mati, tapi harus diakui juga ya kalau pemerintah Cina itu keren banget. Dari cara mereka berusaha mati-matian buat nyuplai stok makanan, obat, ataupun hal lainnya. Mereka juga meminta ke para penjual buat gak menaikkan harga biar para warga masih bisa membeli guys. Tapi ngomong-ngomong nih tentang penanganan dari pemerintah Cina, kalian tahu gak sih kalau ada beberapa tempat yang dipakai untuk mengkarantina para pasien yang terkena virus itu? Sekedar info aja nih, dari 16 rumah sakit yang ada buat menangani kasus ini, per tanggal 2 Maret 2020, salah satu rumah sakit itu bakal diberhentikan sementara karena pasien-pasien sudah dipulangkan ke rumah mereka. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah pasien secara drastis guys. Yang tadinya tiap hari ada 570 kasus baru, sekarang mah cuma ada sekitar 190-an kasus yang terkonfirmasi. Menurut Chang, seorang neurologis dari Wuhan University, memperkirakan kalau rumah sakit sementara yang paling besar mungkin bakal tutup di akhir bulan Maret ini. Waduh, berita bagus banget itu ya. Tapi sampai sekarang belum ada tanggapan apapun dari pemerintah tentang isolasi yang masih dialami sama warganya ini guys. Sambil nunggu kabar lebih lanjut, mending kita doain aja yuk guys, biar masalah kota Wuhan tuh bisa cepat selesai dan semuanya kembali normal. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.